mungkin gitu ya, mohon disangkanya itu adalah uang, yang lain-lain pada itu uang sekolah gitu. Jadi mungkin, kami juga sebagai wali santri apalagi anak saya perempuan, untuk beli misalnya kayu putih, untuk beli pembalut, untuk beli-beli, di koperasi untuk beli alat-alat perempuan, ya begitulah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya juga kadang marah, kadang kesal, kadang gimana gitu ya, harusnya bertanya dulu gitu, itu untuk uang apa, kan di sana ada manajemen Nah gitu itu Pak diambil dan nggak sampai sekarang nggak dikembalikan berarti itu ya? Untuk informasi belum Pak Pastur, mungkin saya mohon untuk kesadaran Bapak polisi, supaya itu kan uang operasional sekolah, mohon dikembalikan itu uang-uang kami gitu, uang, untuk operasional anak kami gitu Pak Pastur. Aduh, kasihan sekali ya. Mau gimana dong begitu tuh? Mau ngomong apa lagi tuh kalau udah begitu coba? Membunuh ini pastor. Enggak, memang kalau menurut saya itu kesalahpahaman sih. Kesalahpahaman karena gini, kayak uangnya KC kan dulu sempat disita juga, tetap dikembalikan juga. Cuman maksudnya ini kan masalahnya hasrat hidup ya. Ini ada 7.000 santri dan uangnya itu diambil, uang rekeningnya dibekukan, ya. Dan para santri ini kan tidak boleh pegang uang tunai. Uang tunai ini kemudian diambil sama polisi-polisi ini. Walaupun itu disita dan pasti dikembalikan. Cuman sekarang ini kan mereka mau ngapain? Mereka mau makan apa coba? Mereka mau kalau makan sudah ada beras lah ya, tinggal masak aja kan, di situ sudah ada semua sayur segala. Cuman sekarang mereka kayak butuh ya tadi ya pembalut, butuh minyak kayu putih, kebutuhan-kebutuhan mendadak yang urgent, yang harian itu memang nggak dipikir ya itu ya. Itu saya yakin salah paham itu. Kalau diambil nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang viral itu kan kayak diambil, nggak lah. Polisi itu ada aturannya. Segeblek-gebleknya nggak. Kecuali kalau kasus-kasus yang cek RMB bisa diperes sama polisi ya. Tapi kalau ini KC aja, kasusnya KC dikembalikan uangnya ya. ATM-nya dikembalikan kasusnya KC itu ya. Nah, apalagi ini ya, udah disorot media. Saya kira itu kesalahpahaman. Jadi kalau dilaporkan itu pasti cuma nanti ya udah dikembalikan supaya nanti dalam minggu ini dikembalikan. Saya kira begitu Pak Santi Amar. Langsung turun tangan aja Pak, dibantu. Karena mereka juga sekarang lagi pada sibuk ngurusin yang lainnya kan. Iya. Saya kira bisa, nggak usah pakai lawyer gitu-gitu mah. Itu mah kita maju sendiri aja. Yang penting ada orang ngerti jalurnya aja. Nggak usah pakai lawyer itu saya kira. Ya, Pak Suheri, udah videonya. Ini saya dengar uangnya siswa, uang cash itu ya kan kalian udah nggak bisa pakai rekening kan, rekeningnya dibekukan. Lalu uang kalian katanya diambil kemarin ya, waktu digerebek itu ya. Hilang suaranya, Pak Suherdi. Mungkin ininya rusak, mikrofonnya itu headsetnya rusak, dicopot aja. Mungkin kalau langsung ke komputer lebih baik. Dicopot aja itu headsetnya. Mikrofonnya dicopot aja. Nah, saya telepon aja. Oke, siap. Gimana kedengaran? Nah, ini baru bagus ini. Ya. Langsung bongkar, Suherdi. Pak Suherdi, Ya. itu katanya uang Ya. kalian, uang siswa-siswa itu diambil ya kemarin waktu digerebek ya. Kemarin siang. Itu sebenarnya bukan penggerbegan, tapi olah TKP sebenarnya gitu kan. Nah, di sana kan untuk operasional santri dikarenakan rekeningnya dibekukan, jadi kami membayar cash gitunya. Jadi seharusnya mohon maaf ini kepada Bapak polisi ditanya dulu gitu, ini untuk yang operasional sehari-hari sekolah kan model beli buku, terus beli anak santri kan di sana juga ada koperasi
untuk jajan kan gitu ya, untuk misalnya mohon maaf kan ada perempuan udah pada dewasa untuk beli pembalut kan gitu. Ya. Nah, ya kan itu uangnya tidak boleh dipegang sama santri, harus diatur oleh manajemen sekolah, manajemen Al-Zaitun. Nah, pas itu ada polisi untuk olah TKP mungkin gitu ya. Mohon disangkanya itu adalah uang yang lain-lain pada itu uang sekolah gitu. Jadi mungkin kami juga sebagai wali santri, apalagi anak saya perempuan, untuk beli misalnya kayu putih, untuk beli pembalut, untuk beli-beli di koperasi untuk beli alat-alat perempuan, ya begitulah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya juga kadang marah, kadang kesal, kadang gimana gitu. Ya harusnya bertanya dulu gitu. Itu untuk uang apa kan di sana ada manajemen gitu. Nah itu diambil dan nggak sampai sekarang nggak dikembalikan berarti itu ya? Untuk informasi belum Pak Pastor, mungkin saya mohon untuk kesadaran Bapak Polisi supaya itu kan uang operasional sekolah mohon dikembalikan, itu uang kami gitu, uang untuk operasional anak kami gitu Pak Pastor. Lu kasihan sekali ya. Mau gimana dong begitu tuh? Mau ngomong apa lagi tuh kalau udah begitu coba? Nah Pak Suhedi saya jadikan ini dulu ya, co-host dulu ya, supaya bisa bebas bicara ya. Ini bukan rampok lagi, ini mau membunuh ini pastor. Enggak, memang kalau menurut saya itu kesalahpahaman sih. Kesalahpahaman karena gini, kayak uangnya KC kan dulu sempat disita juga, tetap dikembalikan juga. Cuman maksudnya ini kan masalahnya hasrat hidup ya. Ini ada 7.000 santri dan uangnya itu diambil, uang rekeningnya dibekukan, ya. Dan para santri ini kan tidak boleh pegang uang tunai. Uang tunai ini kemudian diambil sama polisi-polisi ini. Walaupun itu disita dan pasti dikembalikan. Cuman sekarang ini kan mereka mau ngapain? Mereka mau makan apa coba? Mereka mau kalau makan sudah ada beras lah ya, tinggal masak aja kan, di situ sudah ada semua sayur segala. Cuman sekarang mereka kayak butuh ya tadi ya pembalut, butuh minyak kayu putih, kebutuhan-kebutuhan mendadak yang urgent, yang harian itu memang nggak dipikir ya itu ya. Bingung juga ya. Jumlahnya tahu Pak Suherdi itu berapa Pak Suherdi jumlahnya itu? Mikrofonnya mati lagi Pak Suherdi. Nah, untuk jumlah kami kurang paham dikarenakan saya mah cuma yang saya aja gitu, yang santri saya. Tapi untuk dikalkulasikan itu lumayan agak banyak lah gitu. Sekarang misalnya setiap santri kan ada yang sejuta, yang 800, ada yang kebutuhan anak itu yang 200 lah, bermacam-macam. Jadi untuk akumulasi untuk totalnya kami kurang paham, cuma kronologisnya begitu Pak Pastor. Apalagi kan misalnya kebutuhan sehari sabun itu yang paling ngeri. Sabun, pasta gigi kan itu kebutuhan primer itu kan, walaupun bukan primer tapi kebutuhan primer. Kalau mandi nggak pakai sabun, apalagi perempuan gitu, kasihan. Itu aja Pak Pastor, kepada pihak polisi mohon sekali itu kembalikan uang operasional kami, jangan dijadikan alat bukti, sebab itu adalah untuk keberjalanan ruang lingkup belajar anak-anak kami. Itu Pak Suhedi polisinya pembunuh itu. Jadi laporkan aja ke Komnas HAM, laporkan ke Komnas HAM PBB, udah tempur aja sekalian. Itu nggak punya rasa. Gimana kalau anaknya dibikin begitu? Jangan sok-sok polisi sok pahlawan begitu. Jadi sekarang isunya apa? Polisi singkatan dari apa? Saya tidak suka mendengar itu dan marah sebenarnya. Perkara orang lain sumber income. Marah saya mendengar itu. Tapi kan kenyataannya kelakuan polisi begini. Otaknya di mana? Perasaannya di mana? Dia itu robot bukan? Jangan gitulah. Pak Jokowi juga harus perintahkan ini. Pak, kita bisa bikin apa tuh Pak? Laporkan aja ke Komnas HAM Pak. Nah, rame-rame. Bisa membantu Pak, didampingi Pak. Mungkin takut bisa, Pak. bisa. Dibantu Pak. Hanya Al-Zaitun itu harus bergerak. Jangan diam aja. Masa kalau yang kayak Pak Suherdi ini ada bisnisnya, kalau yang lain yang pas-pasan kan kasihan Pak. Gimana sih? Itu bukan gimana caranya tuh Pak? Mungkin langsung dibikin ini aja. Mungkin ada organisasi orang tua santri
yang Santi Al Zaitun tuh Pak Suherdi apa nggak bisa dikumpulkan lalu nanti didampingi Galarua untuk melapor ke Komnas HAM PBB. ya, Udah sebetulnya itu juga maluin bisa aja ke sekalian. Kompolnas karena itu sebetulnya bisa diomong supaya dikembaliin. Boleh. Kita mungkin kita positif ya bahwa itu ya oke lah mungkin itu kesalahpahaman. Tapi pokoknya supaya dikembalikan kalau nggak kasihan loh itu Kasihan. nasibnya santri-santri yang orang tuanya uangnya pas-pasan itu kasihan loh. Bingung loh. Ya, itu aja lah. Kalau jadi gimana sih ya kalau kami ini kan dididiknya jangan berbuat arogansi. Iya, Itu iya. harus Betul. harus prosedural gitu kan. Jadi kan kami itu sebagai institusi pendidikan termasuk saya juga kan gitu. Jadi harus berbuat untuk mendidik anak bangsa ini dari kami dulu lah gitu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu itu harus ada prosedur yang ditempuh gitu kan. Iya. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan gerakan-gerakan kami secara radikal, tidak bisa kalau kami itu kan gitu. Jadi senantiasa dituntun harus bagaimana caranya gitu. Cuma mungkin dari awalnya mohon aja lah gitu. Itu ada uang santri gitu aja dikembalikan dulu. Apalagi kan saya nih pribadi anak perempuan gitu kan kebutuhan ya, perempuan lebih banyak ya. lebih banyak dari buat cuci muka, buat ini gitu segala sesuatu kan kami tidak bisa boleh cash, ada aturannya kan gitu. Jadi tersistem gitulah. Tapi kalau laporan kan nggak arogan, Pak. Kita bisa laporan ke Kompolnas atau ke Propam itu loh. Prosedural kok itu Pak Suedi. Ini laporannya dibantu aja diarahkan Pak Santi Amar. Ini saya punya nomornya Pak Suherdi, Pak Santi Amar nomornya saya kasih ke Pak Suherdi. Lalu bikin itu bukan arogan Pak Suherdi kalau kita membantu melaporkan itu ke Propam ke Propam atau ke Kompolnas supaya uang itu dikembalikan. Oh iya iya. Ya itu kan namanya kan upaya prosedural, itu upaya prosedural, cuman dikasih tahu. Ya, saya kira bisa lah Pak. Ini mungkin langsung besok dilaporkan itu kan dari Barreskrim tuh kemarin itu kan. Itu kan yang kan Densus 88 itu kemarin yang melakukan olah TKP itu ya dari Barreskrim itu kemarin. Iya. Nah itu bisa langsung ke sana ke Propam itu. Iya iya. Apa itu? Terima yang kasih. Divisinya Sambo itu namanya apa? Saya lupa sampai. Kadifu apa? Putri Chandrawati, Putri apa Chandrawati? Ya bukan istrinya, itunya divisinya dia. Sekarang namanya kan bukan Propam. Apa itu ya? Bukan Propam sekarang namanya, saya lupa sekarang namanya apa. Udah lama nggak ngikutin, ganti-ganti terus namanya. Ya, jadi itu perlu mungkin disamperin aja ke sana, Pak. Ya, terima kasih. Ini saya nomornya Pak Santi Amar, nomornya Pak Suherdi, saya kasih ke Pak Santi Amar, nomornya Pak Santi Amar, saya kasih ke Bu Herdi. Ya. Langsung kontak-kontak, langsung sebenarnya datang aja 2-3 orang wali santri, minta tanda tangan sama yang lain, tanda tangan aja. Udah ya. Terus minta tolong baik-baik dikembalikan. Itu saya yakin salah paham itu. Kalau diambil nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang viral itu kan kayak diambil, nggak lah. Polisi itu ada aturannya. Segeblek-gebleknya nggak, kecuali kalau kasus-kasus yang cek RMB bisa diperes sama polisi ya. Tapi kalau ini KC aja, kasusnya KC dikembalikan uangnya ya. ATM-nya dikembalikan, kasusnya KC itu ya. Nah, apalagi ini ya, udah disorot media. Saya kira itu kesalahpahaman. Jadi kalau dilaporkan, itu pasti cuma nanti ya udah dikembalikan, supaya nanti dalam minggu ini dikembalikan. Saya kira begitu Pak Santi Amar. Langsung turun tangan aja Pak, dibantu. Karena mereka juga sekarang lagi pada sibuk ngurusin yang lainnya kan. Iya. Saya kira bisa, nggak usah pakai lawyer gitu-gitu mah. Itu mah kita maju sendiri aja, yang penting ada orang ngerti jalurnya aja. Nggak usah pakai lawyer itu saya kira. Oke teman-teman, yang lain ada mau informasi apa, mau nanya lagi sama Pak Suherdi? Pak Suherdi ada mau curhat apa? Mana orang tua yang lain? Saya berharap orang tuanya pada masuk kemari curhat mulai ya. Kita viralkan dunia internasional ini. Nanti saya linknya dikirim-kirim ke orang tua santri lah. Boleh, udah saya kirim tadi ya. Kita setiap hari selalu sama linknya ya. Kita linknya selalu sama. Dan nanti kalau yang kaget dibilangi itu Pak Paul nggak cuma kritik Islam, orang Kristen pun pendeta-pendeta juga dikritik. Bilang begitu Pak Suherdi ya.
Supaya nanti orang tua Santi jangan takut masuk suaminya saya. Dikira saya ini cuma kritik Islam doang. Ini ada Oppo A7. Oppo A7. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.